Kamu pikir kamu itu siapa? Suara itu menggema di ruang tamu. Aku berdiri kaku, tanganku gemetar, sementara dia menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Janda miskin sok-sok cari kebenaran. Kamu hidup dari uang kami, sadar diri. Aku menelan ludah, dadaku sesak. Bu, aku cuma mau tanya, kenapa nama suamiku muncul di ponsel itu? Dia tertawa pendek, meremehkan. Kamu terlalu bodoh untuk mengerti. Dari dulu kamu cuma penurut. Disuruh tanda tangan ya tanda tangan. Nangis ya nangis. Hidupmu gampang dikendalikan. Aku mengepalkan tangan. Di dalam kepalaku cuma ada satu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang mati 2 tahun lalu? Dan siapa yang selama ini dibohongi? Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Hari Minggu itu berjalan seperti hari Minggu lainnya. Sunyi, lambat, dan terasa aman. Cahaya matahari pagi menembus celah gorden apartemen kecil tempat Nadia tinggal bersama putrinya. Udara hangat menyentuh lantai ruang tamu yang sederhana, tempat Aisyah duduk bersila sambil menyusun balok mainan warna-warni. Nadia berdiri di dekat dapur kecil, memperhatikan putrinya dengan senyum tipis. Sudah 2 tahun berlalu sejak hidupnya berubah. Sejak Rizal, suaminya, dinyatakan meninggal dalam kecelakaan mobil tunggal di luar kota. 2 tahun yang penuh sunyi, doa panjang, dan perjuangan menata hidup dari puing-puing kehilangan. Aisyah adalah alasannya bangun setiap pagi. Alasannya bertahan. Nadia mengenakan jilbab bergo sederhana, warna lembut yang mulai memudar karena sering dicuci. Wajahnya tenang, tapi kelelahan hidup tercetak halus di matanya. Ia sudah terbiasa menjalani hari-hari sendiri, mengurus anak, menerima pesanan kue kering dari tetangga dan kenalan lama, lalu mengulang semuanya keesokan hari. Kehidupan itu tidak mewah, tapi cukup. Dan Nadia sudah belajar mensyukurinya. Bel apartemen tiba-tiba berbunyi. Nadia menoleh, sedikit terkejut. Tidak ada janji dengan siapapun hari itu. Ia berjalan pelan menuju pintu dan mengintip melalui lubang kecil di tengah daun pintu. Bahunya langsung mengendur. Bu Kartini, ibu mertuanya berdiri di luar, membawa tas besar dan beberapa kantong belanja. Penampilannya rapi, rambutnya tersanggul sempurna, senyumnya tampak terlatih. Nadia menarik napas pelan, lalu membuka pintu. "Assalamualaikum Nadia, ibu kangen Aisyah," ucap Bu Kartini dengan suara manis. "Waalaikumsalam Bu," jawab Nadia sambil mempersilahkan masuk. Tanpa menunggu lebih lama, Bu Kartini melangkah masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan, seolah mencatat setiap perubahan kecil. Tatapannya berhenti pada Aisyah. Yang!" seru Aisyah ceria, berlari memeluk neneknya. Bu Kartini tertawa kecil, mengangkat cucunya, lalu menciumi pipinya berkali-kali. "Aduh, cucu Eyang tambah besar. Ini Eyang bawakan mainan." Ia mengeluarkan satu set boneka dan rumah-rumahan besar dari tasnya. Ruang tamu yang sempit langsung terasa lebih penuh. Aisyah bersorak senang. Nadia tersenyum, tapi ada ketegangan tipis yang selalu muncul setiap kali Bu Kartini datang. Hubungan mereka tak pernah benar-benar hangat. Bahkan ketika Rizal masih hidup, Nadia sering merasa dinilai, dibandingkan, dan dianggap kurang pantas. Bu Kartini duduk di sofa, menepuk tempat di sampingnya. "Kamu kelihatan kurusan, Nadia. Makan yang teratur." "Iya, Bu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil," jawab Nadia sambil menyuguhkan air minum. "Bagus," sahut Bu Kartini singkat. Tatapannya beralih ke sekeliling. "Asuransi Rizal aman kan? Tabungan Aisyah masih ibu pegang." "Iya, Bu," jawab Nadia, masih seperti biasa. Bu Kartini mengangguk puas. Ia kembali menatap Aisyah yang sibuk membuka kotak mainan. "Semua ini demi masa depan cucu ibu." Nadia hanya mengangguk. Ia sudah belajar memilih diam daripada berdebat. Setiap kunjungan Bu Kartini selalu meninggalkan rasa lelah yang tidak terlihat. Tak lama kemudian, Bu Kartini berpamitan. Ia memeluk Aisyah agak terlalu erat sebelum pergi. "Jangan bandel, kasihan ibumu," katanya sambil tersenyum. Setelah pintu tertutup, Nadia menghela napas panjang. Sunyi kembali mengisi apartemen.
Ia membereskan mainan, membantu Aisyah makan, lalu sore itu berlalu perlahan. Menjelang malam sebuah kejadian kecil terjadi. Aisyah menumpahkan jus ke sofa. Nadia buru-buru mengambil lap dan menekan-nekan bantal sofa agar cairan terserap. Saat itulah, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di sela-sela sofa. Nadia berhenti sejenak. Ia meraba lagi, lalu menarik benda itu keluar. Sebuah ponsel berwarna hitam, dingin, dan bukan miliknya. Nadia menatapnya lama, lalu bergumam pelan. Ponsel Bu Kartini. Ia meletakkannya di atas meja, berniat mengembalikannya nanti. Nadia sama sekali tidak tahu bahwa benda kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Nadia meletakkan ponsel itu di atas meja televisi, tepat di samping tumpukan buku cerita Aisyah. Ia sempat meliriknya sekali lagi sebelum kembali ke dapur. Tidak ada niat apapun di benaknya selain mengembalikannya esok hari. Ia bahkan merasa sedikit bersalah karena membiarkan barang milik orang lain berada di rumahnya. Malam turun dengan tenang. Aisyah tertidur lebih cepat dari biasanya, mungkin kelelahan bermain dengan mainan barunya. Nadia menyelimuti tubuh kecil itu, mengecup keningnya, lalu mematikan lampu kamar. Ia kembali ke ruang tamu membawa keranjang pakaian bersih yang belum sempat dilipat. Televisi menyala tanpa suara. Cahaya kebiruan menari di dinding, menemani kesunyian apartemen. Nadia duduk di lantai, melipat pakaian dengan gerakan mekanis. Pikirannya kosong, hanya mengikuti ritme kebiasaan. Sampai keheningan itu pecah. Bunyi dering keras tiba-tiba memenuhi ruangan. Nadia terlonjak. Keranjang pakaian hampir terjatuh dari tangannya. Suara itu bukan berasal dari ponselnya. Ia menoleh perlahan ke arah meja televisi. Ponsel hitam itu bergetar hebat. Nada daringnya asing, bukan nada standar yang biasa ia dengar. Nadia berdiri ragu. Ada dorongan untuk membiarkannya saja, tapi getarannya begitu kuat, seolah tidak akan berhenti. Ia melangkah mendekat dan mengambilnya. Saat layar menyala, tubuh Nadia menegang. Foto seorang pria muncul memenuhi layar. Pria itu tersenyum lebar, tampak sehat, mengenakan kemeja biru muda. Senyum yang sangat ia kenal. Senyum yang seharusnya hanya tinggal kenangan. Napas Nadia tercekat. Di bawah foto itu tertera sebuah nama kontak. Rizal Sayang. Darah Nadia seakan berhenti mengalir. Jantungnya berdentam keras. Terlalu keras. Sampai terasa sakit di dada. Ini tidak mungkin, pikirnya. Rizal sudah meninggal. Ia sendiri yang berdiri di depan liang kuburnya 2 tahun lalu. Panggilan itu terus berdering di tangannya. Nadia tidak bergerak. Ia hanya berdiri terpaku. Seolah satu gerakan kecil saja bisa membuat semuanya runtuh. Hingga akhirnya dering itu berhenti dengan sendirinya. Ruangan kembali sunyi, tapi sunyi yang terasa berat dan menekan. Nadia menelan ludah. Tangannya gemetar hebat. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Seakan benda itu berbahaya. Ia mengusap wajahnya berulang kali. Mencoba menenangkan napas. Mungkin cuma nama kontak. Gumamnya lirih. Atau foto lama. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun sebelum pikirannya benar-benar tenang, layar ponsel itu menyala lagi. Bukan panggilan. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar kunci. Dari Rizal Sayang. Nadia membeku. Pesan itu belum terbaca. Hanya potongan awal yang terlihat. Tapi cukup untuk membuat perutnya terasa melilit. Ia menatap layar itu lama sekali. Dalam benaknya, 2 suara bertarung keras. Ini bukan urusanmu. Itu privasi Bu Kartini. Tapi, kenapa namanya Rizal? Kenapa fotonya Rizal? Nadia menarik napas panjang. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah kecil saja bisa menjatuhkannya ke dalam sesuatu yang tidak siap ia hadapi. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menggeser layar. Ponsel itu meminta kata sandi. Nadia terdiam. Jantungnya kembali berdebar. Ia menatap angka-angka di layar, merasa bersalah sekaligus penasaran. Ia mencoba menenangkan diri. Ini hanya untuk memastikan. Setelah itu, ia akan menutupnya dan mengembalikannya.
Ia mengetik tanggal lahir Bu Kartini. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Aisyah. Gagal. Nadia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengetik 6 digit lain. Tanggal lahir Rizal. Layar terbuka. Perut Nadia langsung terasa mual. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Sebuah firasat buruk merayap naik, perlahan tapi pasti. Ia belum membuka apapun, belum membaca pesan apapun. Tapi satu hal sudah jelas baginya. Tidak ada satupun alasan wajar bagi ibu mertuanya untuk menggunakan tanggal lahir anaknya yang telah meninggal sebagai kata sandi ponsel. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, Nadia sadar bahwa ia mungkin sedang berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ponsel yang tertinggal di sofa. Nadia tidak langsung membuka apapun. Ponsel itu masih berada di tangannya. Layar terbuka, menampilkan beranda utama. Jari-jarinya kaku, seolah tidak sepenuhnya milik tubuhnya sendiri. Ia bisa saja menutuknya kembali, meletakkannya di meja, lalu berpura-pura tidak pernah melihat apa-apa. Tapi rasa itu sudah terlanjur tumbuh. Rasa tidak nyaman yang merambat perlahan, seperti air dingin di punggung. Ia duduk di sofa dengan hati-hati, seolah gerakan kasar bisa membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Televisi masih menyala tanpa suara. Detak jam dinding terdengar terlalu jelas. Nadia membuka aplikasi WhatsApp. Daftar percakapan muncul. Matanya langsung tertuju pada satu nama di paling atas. Percakapan itu dipasangi pin, berada di posisi pertama, seolah paling penting. Rizal sayang. Nadia menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia menyentuh layar. Ia tidak langsung membaca. Pandangannya justru tertumbuk pada foto profil kecil di samping nama itu. Foto yang sama dengan foto di layar panggilan tadi. Wajah Rizal yang terlihat lebih segar, lebih berisi, jauh dari bayangan pria yang ia tangisi di rumah sakit dan pemakaman. Dengan nafas tertahan, Nadia membuka percakapan itu. Pesan terakhir berada di bagian paling bawah. Bu, transfernya sudah masuk. Terima kasih. Uangnya akan aku pakai untuk biaya sekolah bulan ini. Jangan sampai Nadia tahu kita masih berhubungan. Kalimat itu tidak panjang, tidak berbelit, tapi setiap katanya terasa seperti ketukan palu di kepala Nadia. Ia membacanya sekali, lalu sekali lagi, lalu untuk ketiga kalinya. Tangannya mulai dingin, dadanya terasa sesak, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba berkurang. Ia menatap layar tanpa berkedip, mencoba memahami apa yang sedang ia baca. Masih berhubungan. Dengan siapa? Dengan Rizal? Nadia menggulir layar ke atas dengan gerakan pelang, nyaris takut. Percakapan itu panjang, bukan hitungan hari, tapi bulan, bahkan tahun. Pesan demi pesan muncul, tentang uang, tentang rencana, tentang kehati-hatian, tentang Nadia. Dia tidak curiga, Bu. Tenang saja, dia terlalu sibuk mengurus anak. Nanti uang rumah kita atur. Nadia berhenti menggulir. Ia merasa kepalanya berputar. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya terasa lemas. Ia kembali duduk, memegang sandaran sofa agar tidak jatuh. Ia menggulir lagi. Tanggal-tanggal itu membuat napasnya tercekat. Pesan-pesan itu terus ada bahkan setelah tanggal pemakaman Rizal. Bahkan setelah hari ketika Nadia pulang dari kuburan dengan langkah gontai dan mata sembab. Pesan-pesan itu tidak pernah berhenti. Nadia menutup mata sejenak. Kenangan lama menyeruak tanpa diminta. Wajah Bu Kartini yang sibuk mengurus dokumen. Kalimat-kalimat seperti, biar ibu saja yang urus, kamu masih berduka. Tanda-tanda tanda tangan yang Nadia bubuhkan tanpa benar-benar membaca. Tangannya gemetar saat ia kembali menggulir layar. Lalu ia melihatnya. Sebuah kiriman foto. Nadia ragu beberapa detik sebelum menyentuhnya. Saat gambar itu terbuka, dunia seakan berhenti bergerak. Rizal. Bukan foto lama. Bukan foto kenangan. Rizal berdiri di sebuah pesta ulang tahun anak-anak. Balon warna-warni menghiasi latar belakang. Di pelukannya, ada seorang anak laki-laki. Di sampingnya berdiri seorang wanita asing, tersenyum lebar. Tangannya melingkar mesra di pinggang Rizal. Mereka terlihat seperti keluarga. Nadia menekan informasi foto dengan jari gemetar. Tanggal pengambilan, 3 hari lalu.
Nadia tidak bisa bernapas. Ia menjatuhkan ponsel itu ke sofa, seolah benda itu membakar kulitnya. Tubuhnya membungkuk ke depan. Napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun tak beraturan. 2 tahun. 2 tahun ia menangisi seorang pria yang ternyata sedang hidup, tertawa, dan membangun kehidupan lain. 2 tahun ia hidup hemat, menghitung setiap rupiah, sementara uang asuransi yang seharusnya menjadi haknya mengalir entah kemana. Dan Bukar ini, wanita yang siang tadi memeluk Aisyah, mencium kening cucunya, dan berkata semua demi masa depan. Nadia bangkit tertatih menuju kamar mandi. Tubuhnya bergerak otomatis. Begitu sampai di wastafel, ia muntah hebat. Air matanya jatuh bercampur air keran yang mengalir. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajah pucat, mata merah, jilbabnya sedikit miring. Wanita yang menatap balik ke arahnya bukan lagi Nadia yang pasrah dan berduka. Sesuatu telah retak, dan di balik retakan itu, kemarahan perlahan mulai tumbuh. Nadia duduk lama di lantai kamar mandi, bersandar pada dinding dingin. Tubuhnya masih gemetar, tapi pikirannya mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan lagi seperti orang yang kehilangan, melainkan seperti seseorang yang baru saja disadarkan dengan cara paling kejam. Ia membasuh wajahnya perlahan, merapikan jilbabnya yang miring, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Mata itu masih merah, tapi ada sesuatu yang lain di sana sekarang, kewaspadaan. Nadia kembali ke ruang tamu dengan langkah pelan. Ponsel itu masih tergeletak di sofa, layar sudah mati. Ia tidak langsung menyentuhnya. Ia berdiri beberapa detik, memastikan Aisyah masih tertidur pulas di kamar. Suara napas kecil putrinya terdengar teratur. Aman. Barulah Nadia kembali ke ruang tamu dan mengambil ponsel itu. Ia tidak membuka apapun lagi malam itu. Tidak menggulir, tidak membaca ulang. Ia tahu jika ia terus memaksakan diri, emosinya akan mengambil alih. Dan itu berbahaya. Ia perlu berpikir jernih. Dengan hati-hati, ia mematikan ponsel itu. Layar menjadi gelap. Nadia melirik sekeliling, lalu berjalan ke kamar tidur. Ia membuka keranjang cucian dan menyelipkan ponsel itu di bawah tumpukan pakaian kotor, tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Setelah itu, Nadia duduk di tepi ranjang. Ia menatap kosong ke depan, mendengarkan suara malam yang sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa panjang. Ia mencoba menyusun ulang potongan-potongan yang selama ini ia abaikan. Kecelakaan itu. Mobil yang katanya hangus. Jenazah yang tidak bisa dikenali. Proses pemakaman yang cepat. Asuransi yang langsung diurus Bu Kartini. Saat itu, Nadia terlalu hancur untuk bertanya. Terlalu lelah untuk curiga. Ia hanya percaya. Karena itulah satu-satunya cara agar ia bisa bertahan. Sekarang semuanya terasa berbeda. Ponselnya sendiri tiba-tiba bergetar di atas meja makan. Nadia terlonjak. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia menatap layar. Setengah berharap dan setengah takut. Nama Bu Kartini muncul. Nadia menarik napas dalam-dalam. Inilah ujian pertamanya. Ia mengangkat telepon dengan tangan sedikit gemetar. Halo? Nadia? Suara di seberang terdengar panik. Tidak seperti biasanya. Ponsel ibu tertinggal ya di rumahmu. Ibu cari dari tadi tidak ketemu. Nadia memejamkan mata sejenak. Ia mengatur napasnya agar terdengar biasa saja. Oh, ponsel ya, Bu? Tadi sore Nadia tidak lihat. Di sofa tidak ada. Kamu cari yang benar. Potong Bu Kartini cepat. Ibu yakin jatuh di sana. Iya, Bu. Nadia cari lagi. Nadia menjauhkan ponselnya sejenak. Berpura-pura mencari. Ia berjalan mondar-mandir kecil, lalu kembali ke telepon. Sudah Nadia cek, Bu. Di meja, di sofa, tidak ada. Mungkin tertinggal di mobil atau jatuh di lobi. Di seberang terdengar napas berat dan gumaman kesal. Nada suara Bu Kartini berubah tegang. Ya sudah, katanya akhirnya. Kalau ketemu, kabari ibu. Itu penting. Memangnya kenapa, Bu?
Tanya Nadia hati-hati. Oh, tidak apa-apa. Jawab Bu Kartini terlalu cepat. Kontak-kontak saja. Sudahlah, kamu istirahat. Telepon ditutup. Nadia menatap ponselnya sendiri lama setelah panggilan itu berakhir. Kepanikan Bu Kartini barusan bukan kepanikan orang yang kehilangan barang biasa. Itu kepanikan seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Dan Nadia tahu satu hal dengan pasti. Jika Bu Kartini sampai kembali dan menemukan ponsel itu di tangannya, semuanya bisa berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Nadia berdiri, berjalan ke lemari arsip kecil di sudut ruangan. Ia menarik keluar sebuah map tebal berwarna biru. Map yang sudah lama tidak ia buka. Polis asuransi Rizal. Ia membukanya perlahan, membaca angka-angka yang dulu hanya ia lihat sekilas. Angka yang terlalu besar untuk hidup sederhana yang ia jalani selama ini. Nadia menelan ludah. Ada terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Rizal meninggal, Nadia sadar bahwa satu-satunya cara bertahan bukan lagi dengan diam, melainkan dengan berpura-pura diam, sambil perlahan mengumpulkan kebenaran. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Nadia terbangun dengan kepala berat, seolah semalaman ia tidak benar-benar tidur. Ia duduk di tepi ranjang beberapa saat, mendengarkan suara napas Aisyah dari kamar sebelah. Ritme itu masih teratur, masih polos, belum tersentuh oleh apapun yang sedang menggerogoti pikiran ibunya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menanak nasi, menggoreng telur, menuang susu ke gelas kecil. Semua dilakukan dengan gerakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Hanya saja, pikirannya berjalan jauh di tempat lain. Setelah Aisyah berangkat bermain ke rumah tetangga, Nadia kembali ke ruang tamu. Matanya tertuju pada lemari arsip kecil yang semalam ia buka. Map biru itu masih berada di sana, sedikit menonjol seolah sengaja mengingatkannya. Nadia menarik map itu keluar dan duduk di meja makan. Kali ini ia tidak hanya membuka dan melihat sekilas, ia membaca. Lembar demi lembar polis asuransi ia telusuri berlahan. Nama Rizal tercetak jelas, tanggal pembuatan polis, nilai pertanggungan. Semua tampak sah, rapi, dan meyakinkan. Angkanya membuat dada Nadia terasa sesak. Jumlah itu jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Jauh lebih besar dari seluruh tabungan yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Dan yang paling mencolok, pembagian penerima manfaat tertulis sangat jelas. 50% untuk istri, 50% untuk anak. Nadia memejamkan mata. Ia mengingat kembali hari ketika uang itu dicairkan. Ia memang menerima transfer, jumlah yang terasa besar saat itu, tapi tidak sebesar ini, jauh dari setengah. Ia ingat Bu Kartini datang membawa setumpuk dokumen. Kalimatnya terdengar lembut dan penuh empati. Kamu masih berduka, biar ibu saja yang urus. Uang bagian Aisyah biar ibu simpan untuk pendidikannya. Kamu fokus saja membesarkan anak. Nadia waktu itu mengangguk. Ia bahkan merasa berterima kasih. Ia tidak sanggup memikirkan apapun selain bertahan dari hari ke hari. Sekarang, ingatan itu terasa pahit. Nadia membandingkan angka di polis dengan mutasi rekening lamanya yang masih tersimpan di email. Ia membuka laptop tua miliknya dan mulai mencocokkan satu persatu. Tanggal transfer, nominal, keterangan. Tangannya berhenti bergerak. Ada selisih yang besar. Terlalu besar untuk disebut biaya administrasi atau potongan pajak. Selisih yang tidak pernah sampai ke tangannya. Nadia menutup laptop perlahan. Ia bersandar di kursi, menatap kosong ke depan. Bukan marah yang ia rasakan saat itu, melainkan kesadaran yang menyesakan. Uang itu tidak hilang. Uang itu dialihkan. Pikirannya kembali pada pesan di ponsel Bu Kartini, tentang transfer, tentang biaya sekolah, tentang jangan sampai Nadia tahu. Sekolah siapa? Nadia berdiri dan berjalan ke jendela. Ia melihat keluar, ke jalan kecil di bawah apartemen. Kehidupan orang-orang berjalan normal. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding sederhana ini, sebuah kebohongan besar sedang terurai pelan-pelan. Ia kembali ke lemari arsip, membuka laci paling bawah. Di sana tersimpan salinan surat kuasa yang pernah ia tanda tangani. Tulisan tangan Bu Kartini di bagian bawahnya masih jelas, rapi dan tegas. Nadia mengusap kertas itu dengan ujung jarinya. Ia tidak bodoh. Ia hanya terlalu percaya. Suara langkah kecil terdengar dari arah pintu. Aisyah masuk sambil membawa gambar hasil coretannya. "Ibu, lihat, ini rumah," katanya ceria. Nadia tersenyum dan menerima kertas itu. Gambar rumah sederhana dengan 3 sosok kecil di depannya. 1 lebih tinggi, 2 lebih kecil. "Ini siapa saja?" tanya Nadia lembut. "Ibu, aku, sama ayah," jawab Aisyah tanpa ragu. Dada Nadia terasa perih. Ia memeluk Aisyah erat, lebih erat dari biasanya. "Ibu kenapa?" tanya Aisyah polos.
Tidak apa-apa sayang, jawab Nadia sambil mengelus rambutnya. Ibu cuma capek. Aisyah tersenyum lalu berlari kembali bermain. Nadia menatap punggung kecil itu hingga menghilang dari pandangan. Saat itulah sebuah keputusan mulai terbentuk, perlahan tapi pasti. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang disembunyikan Bu Kartini dan Rizal, Nadia tahu satu hal. Ia tidak boleh gegabah. Ia tidak boleh menunjukkan apapun. Untuk saat ini, ia harus tetap menjadi Nadia yang sama. Wanita tenang, patuh, dan tidak banyak bertanya. Sambil diam-diam memastikan bahwa tidak ada Rp1 pun, dan tidak satupun kebenaran yang kembali dicuri dari masa depan Aisyah. Hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya, setidaknya di permukaan. Nadia menjalani rutinitas pagi dengan rapi, seolah tidak ada apapun yang berubah sejak semalam. Ia menyiapkan bekal kecil untuk Aisyah, memastikan rambut putrinya tersisir rapi, lalu mengantarkannya ke rumah Bu Sari sebelum berangkat sekolah. Senyum Nadia terlatih, nadanya ringan. Tidak ada satupun tanda kegelisahan yang ia perlihatkan. Namun begitu pintu apartemen tertutup kembali, bahunya terasa berat. Nadia duduk di sofa beberapa saat, menatap ruang tamu yang masih berantakan oleh mainan kemarin. Ponsel Bu Kartini masih tersembunyi aman, tapi keberadaannya seperti denyut tak terlihat di kepala Nadia. Ia tahu, sejak kebohongan pertamanya di telepon, segala sesuatu telah bergeser. Bu Kartini bukan orang yang mudah melupakan. Siang menjelang, dan ponsel Nadia kembali bergetar. Pesan singkat masuk. "Kamu sudah benar-benar cari ponsel ibu. Tolong dicek lagi, penting." Nadia membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia membalas seperlunya, dengan nada patuh yang selama ini selalu ia pakai. "Sudah Bu, nanti sore Nadia cek lagi. Kalau ketemu, langsung Nadia antar." Tidak ada balasan setelah itu. Keheningan itu justru membuat Nadia semakin waspada. Bu Kartini biasanya akan membalas cepat, memberi instruksi atau menyelipkan kalimat menekan. Kali ini tidak. Sore hari, saat Nadia sedang menyiapkan adonan kue pesanan, bel apartemen berbunyi. Nadia membeku sejenak. Ia menoleh ke jam di dinding. Terlalu cepat untuk jadwal siapapun. Ia berjalan ke pintu dengan langkah hati-hati dan mengintip dari lubang intip. Bu Kartini berdiri di luar. Penampilannya rapi seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak lebih tegang. Senyumnya tidak sepenuhnya sampai ke mata. Nadia membuka pintu. "Assalamualaikum, Bu." Bu Kartini tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk tanpa menunggu dipersilahkan. Matanya menyapu ruangan dengan lebih tajam dari biasanya. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat. "Ibu mampir sebentar, tadi malam kepikiran terus." Nadia menelan ludah. Ia mempersilahkan Bu Kartini duduk, lalu berdiri agak menjauh, menjaga jarak tanpa terlihat mencolok. "Kamu yakin ponsel itu tidak ada di sini?" tanya Bu Kartini sambil meletakkan tasnya di pangkuan. "Iya Bu, Nadia sudah cari," jawab Nadia tenang. Bu Kartini mengangguk pelan. Tatapannya tidak lepas dari wajah Nadia, seolah mencari retakan kecil, sesuatu yang tidak selaras. "Kamu kelihatan capek," katanya kemudian. "Kamu sakit?" "Tidak Bu, mungkin kurang tidur." Bu Kartini tersenyum tipis. "Jangan terlalu memforsir diri, kamu itu sendirian sekarang, harus jaga kesehatan." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi Nadia merasakan ada tekanan halus di dalamnya. Bu Kartini bangkit dari duduknya dan berjalan pelan ke arah sofa. Tangannya merapikan bantal, seolah kebiasaan lama. Lalu tanpa sengaja menekan bagian celah sofa. Nadia menahan napas. "Mainannya Aisyah banyak sekali sekarang," gumam Bu Kartini. "Rumah jadi sempit." "Iya, Bu." Aisyah senang, jawab Nadia cepat. Bu Kartini mengangguk, lalu berbalik. Matanya beralih ke arah lorong menuju kamar. "Kamar Aisyah di sana ya?" tanyanya santai. "Iya Bu," jawab Nadia. "Tapi kamarnya berantakan. Nadia belum sempat bereskan." Bu Kartini berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan ke arah Nadia. Tatapan itu tidak lagi lembut. Ada sesuatu yang dingin dan menghitung di sana.
Kamu gugup sekali, katanya pelan. Nadia tersenyum kecil, memaksakan ketenangan. Tidak, Bu. Mungkin karena adonan kue, takut gosong. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Akhirnya Bu Kartini tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Ya sudah, Ibu tidak lama. Nanti kalau ketemu ponsel itu, segera hubungi Ibu. Iya, Bu. Bu Kartini melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh sekali lagi. Oh ya, Nadia, katanya ringan. Kalau suatu hari kamu menemukan sesuatu yang membuatmu bingung, sebaiknya kamu bicara dulu ke Ibu. Jangan ke orang lain. Kita ini keluarga. Kalimat itu terdengar lembut. Tapi Nadia merasakan dinginnya ancaman yang tersembunyi. Setelah pintu tertutup, Nadia berdiri lama di ruang tamu. Tangannya gemetar pelan. Ia baru sadar napasnya sejak tadi tertahan. Bu Kartini belum tahu segalanya, tapi ia sudah mencium ada sesuatu yang salah. Dan sejak sore itu, Nadia tahu satu hal. Waktunya tidak banyak lagi. Malam kembali turun dengan pelan, membawa ketenangan palsu yang membuat Nadia sulit memejamkan mata. Setelah memastikan Aisyah tertidur lelap, ia duduk di meja makan dengan lampu redup. Di depannya, laptop tua terbuka, kipasnya berdengung pelan. Nadia menatap layar kosong beberapa saat, mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Ia mengambil ponsel Bu Kartini dari tempat persembunyian. Tangannya masih ragu, namun kali ini ragu itu bercampur dengan tekad. Bukan untuk membaca ulang luka, melainkan untuk memahami peta yang selama ini disembunyikan darinya. Nadia membuka galeri foto terlebih dahulu. Ia tidak mencari wajah Riza lagi. Ia mencari pola, tanggal, tempat, potongan latar yang berulang. Foto-foto lama bercampur dengan foto baru. Di antara gambar yang tampak biasa, ia menemukan folder bernama samar, tidak mencolok. Saat dibuka, isi di dalamnya berbeda. Rumah yang sama dari sudut berbeda. Teras, halaman, pagar. Tidak ada wajah, hanya potongan tempat. Nadia memperbesar salah satu gambar. Di latar belakang, papan nama perumahan terlihat samar. Ia mencatatnya di secari kertas. Bukan alamat lengkap, tapi cukup sebagai petunjuk. Ia beralih ke percakapan lain. Bukan hanya satu aplikasi pesan, ada lebih dari satu jalur komunikasi. Di sana, bahasa yang digunakan berbeda, lebih singkat, lebih berhati-hati. Nadia menyadari, orang-orang yang terbiasa menyembunyikan sesuatu, selalu menyiapkan jalan cadangan. Ia tidak membaca semuanya. Ia menyaring, menandai tanggal-tanggal penting, menyimpan potongan yang menunjukkan aliran uang, perintah singkat, dan keputusan cepat. Semua itu ia salin, satu persatu, ke dalam folder terpisah di laptopnya. Di sela-sela pekerjaan itu, ponsel Nadia sendiri bergetar. Pesan dari Bu Kartini masuk. Ibu besok mau keluar kota sebentar. Kamu jaga diri baik-baik. Kalimatnya terdengar biasa, terlalu biasa. Nadia membaca 2 kali, lalu membalas singkat. Iya Bu, hati-hati di jalan. Ia menutup ponselnya dan kembali bekerja. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Bu Kartini bukan tipe orang yang pergi tanpa rencana matang. Dan jarang sekali ia memberitahu lebih awal tanpa tujuan. Nadia membuka riwayat lokasi di ponsel Bu Kartini. Peta kecil muncul dengan garis-garis tipis perjalanan. Kebanyakan rute yang dikenalnya. Rumah Bu Kartini, apartemennya, pusat perbelanjaan. Tapi ada satu titik yang muncul berulang. Jaraknya cukup jauh dari kota. Nama tempat itu asing. Nadia menyalin koordinatnya dan memasukkannya ke peta di laptop. Sebuah kawasan perumahan kecil muncul di layar. Tidak ramai, tidak mencolok. Terlihat tenang dan rapi. Ia menatap layar lama. Ada rasa dingin merayap di punggungnya. Tempat seperti itu tidak dipilih tanpa alasan. Nadia menutup laptop perlahan. Ia merapikan kertas-kertas catatannya, menyelipkannya ke dalam map coklat tanpa label. Peta itu belum lengkap, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Ada kehidupan lain yang selama ini berjalan rapi di luar hidupnya. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan membuka sedikit gorden. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Hidup terus berjalan, seolah tidak ada yang salah. Nadia mengusap wajahnya, mencoba mengusir rasa lelah. Ia tahu, ia tidak bisa melakukan ini sendirian.
terlalu beresiko, terlalu besar. Tapi ia juga tahu, meminta bantuan berarti membuka rahasia yang bisa membahayakan dirinya dan Aisyah. Untuk sementara, ia memilih satu langkah kecil. Nadia mengambil ponselnya dan membuka daftar kontak. Jarinya berhenti pada satu nama, sahabat lamanya. Orang yang dulu sering membantunya berpikir jernih ketika hidup terasa berantakan. Ia belum menekan panggil, belum sekarang. Ia mematikan lampu ruang tamu dan berjalan ke kamar. Malam itu Nadia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Peta itu terus terbayang di kepalanya. Garis-garis tipis yang mengarah ke tempat asing, menyimpan jawaban yang ia butuhkan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia menyadari bahwa diam saja tidak lagi cukup. Ia harus bersiap untuk bergerak. Pagi itu Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan apartemen terasa sunyi. Ia duduk di tepi ranjang beberapa menit, menenangkan pikirannya sebelum hari benar-benar dimulai. Ada keputusan yang sudah ia ambil semalam, meski belum ia ucapkan dengan kata-kata. Setelah menyiapkan Aisyah untuk sekolah dan menitipkannya kembali pada Bu Sari, Nadia pulang dengan langkah lebih cepat. Ia tidak langsung membuka laptop atau ponsel. Ia menyiapkan tas kecil, memasukkan dompet, kunci cadangan, dan ponselnya sendiri. Gerakannya rapi, terukur, seperti seseorang yang sedang mempersiapkan perjalanan singkat. Nadia membuka map coklat tanpa label yang ia simpan di laci. Di dalamnya ada catatan kecil, potongan tanggal, dan satu alamat yang masih terasa asing. Ia menatapnya beberapa detik, lalu melipat kertas itu dan menyimpannya di saku tas. Ia tidak memberitahu siapapun. Mobil Nadia melaju keluar dari parkiran apartemen menjelang siang. Jalanan Jakarta mulai padat, tapi tidak sampai macet. Radio mobil menyala pelan. Lagu lama mengalun tanpa benar-benar ia dengarkan. Fokusnya tertuju pada jalan, pada petunjuk peta di ponsel yang menuntunnya keluar kota. Semakin jauh ia melaju, pemandangan berubah. Gedung tinggi berganti deretan rumah, lalu hamparan sawah dan pepohonan. Nadia merasa waktu berjalan lebih lambat di luar kota, seolah dunia memberi ruang baginya untuk berpikir. Ia berhenti sekali di sebuah pom bensin kecil. Mengisi bahan bakar, membeli air mineral, lalu duduk sebentar di dalam mobil. Tangannya sedikit gemetar saat memegang setir. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia sedang mendekati sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Desa Tirta Asri akhirnya muncul di papan penunjuk jalan. Nadia melambatkan laju mobilnya. Kawasan itu terlihat tenang, bahkan terlalu tenang. Rumah-rumah baru berdiri rapi, catnya masih cerah, halaman depannya bersih. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Nadia memarkir mobilnya agak jauh dari alamat yang tertera di peta. Ia tidak ingin terlihat mencolok. Ia berjalan pelan menyusuri trotoar kecil, berpura-pura seperti pendatang yang sedang mencari alamat. Setiap langkah terasa berat, tapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Ia berdiri di seberang jalan, memperhatikan rumah yang ia tuju. Pagar tertutup, tirai jendela sebagian terbuka. Tidak ada suara yang terdengar, hanya angin yang menggerakkan daun pohon. Nadia tidak langsung mendekat. Ia duduk di bangku kecil dekat pos ronda, berpura-pura mengatur ponsel. Ia mengamati. Waktu berjalan perlahan. 15 menit, 30 menit, 1 jam. Selama itu tidak ada yang keluar atau masuk. Nadia mulai bertanya-tanya, apakah ia datang di waktu yang salah? Atau mungkin ia hanya salah menafsirkan petunjuk. Ia hampir memutuskan untuk pergi ketika pintu rumah itu akhirnya terbuka. Seorang wanita keluar lebih dulu. Wajahnya asing, rambutnya terikat sederhana, pakaiannya santai. Ia menggandeng seorang anak laki-laki berseragam sekolah. Keduanya tertawa kecil, berjalan menuju taman kecil di ujung jalan. Nadia menahan napas. Ia tidak mengambil ponsel. Belum. Ia hanya memperhatikan. Wanita itu tampak nyaman, seperti seseorang yang sudah lama tinggal di sana. Beberapa menit kemudian, pintu rumah itu terbuka lagi. Seorang pria melangkah keluar ke teras, membawa cangkir di tangannya. Ia berdiri sebentar, memandang ke arah jalan, lalu tersenyum ke arah wanita dan anak itu. Nadia merasa dadanya mengencang. Pria itu belum melihatnya. Ia tampak santai.
seperti seseorang yang tidak menyimpan rahasia besar. Nadia berdiri di tempatnya, menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Tangannya perlahan meraih ponsel di dalam tas. Ia belum menekan apapun. Ia hanya tahu satu hal pasti saat itu. Jawaban yang selama ini ia cari tidak lagi berada di balik layar ponsel. Jawaban itu berdiri hidup, bernapas, dan tidak terlalu jauh darinya. Nadia tidak langsung bergerak. Ia tetap berdiri di tempatnya, di balik bayangan pohon rindang di pinggir jalan. Jaraknya cukup jauh untuk tidak menarik perhatian, cukup dekat untuk melihat dengan jelas. Angin sore berembus pelan, membawa aroma rumput basah dan tanah yang baru disiram. Pria itu masih berdiri di teras rumah, menyesap minumannya dengan santai. Gerakannya biasa saja, terlalu biasa untuk seseorang yang seharusnya telah lama tiada. Nadia memperhatikan detail kecil yang dulu sangat ia kenal. Cara pria itu memiringkan kepala. Cara bahunya sedikit terangkat saat tertawa kecil. Tidak ada yang berubah secara mendasar. Hanya konteksnya saja yang kini terasa mengerikan. Nadia menunduk sejenak, menarik nafas panjang. Ia perlu memastikan pikirannya jernih. Ini bukan waktunya bereaksi berlebihan. Ia datang bukan untuk berteriak atau menuntut. Ia datang untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia mengeluarkan ponsel dari tas, tapi tidak langsung mengaktifkan kamera. Ia menggenggamnya erat, merasakan getaran halus dari mesin yang menyala. Jari-jarinya dingin, namun ia menahan diri agar tetap stabil. Wanita dan anak itu sudah sampai di taman kecil seberang rumah. Anak itu berlari kecil ke ayunan, sementara wanita itu duduk di bangku taman, memperhatikannya dengan senyum tenang. Pria di teras menoleh ke arah mereka, lalu bersandar pada pilar rumah. Pemandangan itu terasa utuh, terlalu utuh. Nadia menggeser sedikit posisinya, memastikan sudut pandang yang lebih jelas. Ia tidak ingin salah lihat. Ia tidak ingin menuduh hanya karena bayangan masa lalu. Ia menatap wajah pria itu lebih lama, mengamati garis-garis wajahnya. Tidak ada keraguan lagi. Itu Rizal. Nadia merasa lututnya melemah, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Ia mengaktifkan kamera, menahan nafas, dan mulai merekam. Tangannya sedikit bergetar, namun gambar tetap tertangkap jelas. Rizal terlihat dari samping, lalu berbalik seolah mendengar suara dari dalam rumah. Ia berbicara sebentar. Suaranya tidak terdengar dari jarak itu. Lalu kembali memandang ke arah taman. Senyumnya muncul lagi. Senyum yang dulu sering membuat Nadia merasa aman. Nadia memperbesar layar sedikit. Ia ingin wajah itu terekam tanpa celah. Ia merekam beberapa detik, lalu menurunkannya kembali. Ia tidak ingin terlalu lama. Ia tidak ingin menarik perhatian. Namun mungkin sudah terlambat. Rizal tiba-tiba berhenti bergerak. Senyumnya memudar. Ia mengangkat kepala dan menatap ke arah jalan, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya menyipit, memindai sekitar. Nadia membeku. Tatapan itu bergerak pelan, melewati pagar rumah, melewati deretan mobil yang terparkir, lalu berhenti pada satu titik. Mobil Nadia. Mata mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat dunia Nadia seakan runtuh. Wajah Rizal berubah. Warna wajahnya memucat. Rahangnya mengendur, lalu menegang kembali. Ia toleh cepat ke arah taman dan berteriak sesuatu. Wanita itu menoleh kaget. Anak itu berhenti bermain. Nadia menurunkan ponselnya dengan cepat. Jantungnya berdentam keras, seolah ingin keluar dari dada. Ia berbalik, melangkah cepat menuju mobil, tanpa berlari. Ia tidak ingin terlihat panik. Begitu masuk ke dalam mobil, Nadia langsung menyalakan mesin. Tangannya gemetar saat memutar setir. Dari kaca spion, ia melihat Rizal berlari masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup keras. Nadia menginjak pedal gas dan melaju menjauh. Napasnya terengah-engah, dadanya terasa sesak. Jalanan desa yang tenang terasa terlalu sempit untuk menampung ketegangan yang kini memenuhi dirinya. Beberapa ratus meter dari rumah itu, Nadia berhenti sebentar di pinggir jalan. Ia mematikan mesin, menundukkan kepala, dan membiarkan tubuhnya gemetar. Ia membuka galeri ponsel dan memutar ulang rekaman singkat tadi. Rizal. Hidup. Nyata. Air mata mengenang di matanya, tapi tidak jatuh. Ini bukan waktunya.
Ia menghembuskan napas panjang dan menegakkan punggungnya. Nadia menyalakan mesin kembali. Ia tahu satu hal pasti sekarang. Permainan telah berubah, dan orang-orang yang bersembunyi di balik kebohongan itu kini tahu bahwa ia sudah melihat mereka. Nadia mengemudi tanpa menyalakan radio. Jalanan luar kota terbentang lurus di depannya. Tapi pikirannya tidak pernah benar-benar berada di sana. Setiap beberapa menit, ia melirik kaca spion. Bukan karena merasa diikuti, melainkan karena kebiasaan waspada yang tiba-tiba tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak langsung pulang ke apartemen. Ia memutar arah menuju jalan besar, membiarkan mobilnya menyatu dengan arus kendaraan lain. Barulah setelah jarak terasa aman, ia memperlambat laju dan berhenti di sebuah area parkir kecil dekat minimarket. Nadia mematikan mesin. Ia duduk diam beberapa saat, membiarkan tubuhnya menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru saja ia lihat. Tangannya masih sedikit gemetar ketika ia mengambil ponsel dan membuka kembali rekaman itu. Ia menontonnya tanpa suara, memastikan tidak ada keraguan. Tidak ada. Ia menutup aplikasi kamera dan menatap layar kosong. Keputusan yang semalam masih ia tunda kini terasa mendesak. Nadia membuka daftar kontak dan akhirnya menekan nama yang sejak kemarin hanya ia tatap tanpa disentuh. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. "Nat," suara di seberang terdengar heran. "Kamu tidak biasanya menelpon jam segini." "Maya?" Suara Nadia lebih pelan dari yang ia kira. "Aku butuh bicara. Sekarang." Ada jeda singkat sebelum Maya menjawab dengan nada berubah. "Kamu di mana?" "Di luar kota. Aku baru melihat sesuatu." Nadia tidak menjelaskan semuanya lewat telepon. Ia hanya menyebutkan satu kalimat yang membuat Maya terdiam lama. "Rizal hidup." Keheningan di seberang terasa berat. "Kamu yakin?" tanya Maya akhirnya. "Aku punya video." Nada napas Maya terdengar berubah. "Oke, jangan ke apartemenmu dulu. Kita ketemu di kantorku. Sekarang." Nadia mengangguk meski tahu Maya tidak bisa melihatnya. Ia menutup telepon dan kembali menyalakan mesin. Perjalanan menuju Jakarta terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah waktu melambat justru ketika ia paling membutuhkannya. Sementara itu, di tempat lain, roda peristiwa juga mulai bergerak. Ponsel Bukartini bergetar di dalam tasnya. Nama Rizal muncul di layar. Ia mengangkatnya dengan cepat. "Ibu." Suara di seberang terdengar tegang. Dia melihat aku. Bukartini berhenti melangkah. "Siapa?" "Nadia. Di rumah Tirta Asri. Aku yakin itu mobilnya." Bukartini menutup mata sejenak. Pikirannya bergerak cepat. Semua yang selama ini berjalan rapi, kini terancam oleh satu celah kecil yang tidak ia perhitungkan. "Kamu tenang," katanya akhirnya. "Jangan pulang dulu. Kita percepat rencana." "Bagaimana dengan ponsel ibu?" tanya Izal. "Masih di dia. Itu yang paling penting," jawab Bukartini dingin. "Kita tidak bisa menunggu." Panggilan ditutup. Bukartini membuka aplikasi pemesanan tiket di ponselnya yang lain. Jarinya bergerak cepat, memilih tanggal, memilih tujuan, memilih kursi. Ia tidak membaca detail lalu lama. Keputusan sudah diambil. Kembali ke mobil Nadia, lalu lintas mulai padat. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Ia memarkir mobilnya di basement gedung kantor Maya dan naik ke lantai atas dengan langkah cepat. Maya sudah menunggu di ruang kerjanya. Wajahnya serius, tidak ada senyum biasa yang sering ia pakai untuk menenangkan klien. Nadia duduk dan langsung menunjukkan video itu tanpa banyak kata. Maya menontonnya sekali, lalu sekali lagi. Rahangnya mengeras. "Ini besar," katanya pelan. "Tapi kita harus hati-hati." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Nadia. "Kita kumpulkan semuanya. Bukti lama, bukti baru. Dan satu hal lagi." Maya berhenti sejenak. "Kalau mereka tahu kamu sudah tahu, mereka tidak akan diam." Seolah menguatkan kata-kata itu, ponsel Nadia bergetar. Pesan masuk dari Bukartini. "Ibu besok harus keluar negeri mendadak. Tolong doakan."
Kalau ada apa-apa soal ponsel, segera kabari. Nadia menatap layar itu lama. Lalu menatap Maya. Mereka berdua tahu, waktu tidak lagi berpihak pada siapapun yang berjalan lambat. Pagi itu Nadia tidak langsung kembali ke apartemen. Ia dan Maya memilih bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor. Tempat yang cukup ramai untuk merasa aman, tapi tidak terlalu bising untuk berbicara tenang. Nadia duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya melingkari cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya sesekali melirik pintu masuk, kebiasaan baru yang muncul tanpa ia sadari. Maya membuka laptop dan menyusun beberapa catatan. Kita tidak bisa bergerak sembarangan, katanya pelan. Video itu bukti kuat, tapi belum cukup untuk menghentikan mereka sekarang juga. Nadia mengangguk. Ia sudah menduganya. Mereka akan kabur, ucapnya singkat. Ya, jawab Maya. Dan mereka tahu kamu sudah tahu. Kata-kata itu menggantung di udara. Nadia menghela napas perlahan. Ada rasa takut yang mulai teratur, bukan lagi kepanikan. Takut yang disertai perhitungan. Maya menutup laptopnya. Ada satu cara untuk mempercepat semuanya, tapi risikonya besar. Nadia menatapnya. Apa? Kita biarkan mereka berpikir kamu sendirian, bingung dan tertekan, kata Maya hati-hati. Kita dorong mereka untuk bergerak ke arah yang bisa kita awasi. Nadia memahami arah pembicaraan itu lebih cepat dari yang ia kira. Kamu mau menjadikanku umpan? Maya tidak langsung menjawab. Aku tidak akan memaksamu, katanya akhirnya. Ini pilihanmu. Mereka terdiam beberapa saat. Di luar, orang-orang lalu lalang, tertawa, berbicara tentang hal-hal biasa. Nadia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang hanya ia dan Maya pahami saat itu. Apa yang harus kulakukan? Tanya Nadia pelan. Kita atur agar Bu Kartini percaya kamu panik, jawab Maya. Takut, tidak tahu harus kemana. Kita buat dia merasa harus mengamankan ponsel dan kamu secepat mungkin. Nadia menelan ludah. Ia teringat pesan Bu Kartini tentang perjalanan mendadak ke luar negeri, tentang ponsel yang terus ditanyakan. Semuanya mulai membentuk satu garis lurus. Kalau aku salah langkah? Tanya Nadia. Maya menatapnya serius. Makanya kita tidak akan biarkan kamu sendirian. Aku akan libatkan seseorang yang bisa dipercaya. Siang itu, mereka berpindah tempat. Bukan ke kantor Maya, bukan ke apartemen Nadia. Mereka menuju sebuah pos polisi kecil di pinggir kota, tempat Maya memiliki kontak lama. Nadia duduk di kursi plastik di ruang tunggu, menatap lantai, mendengarkan suara radio yang pelan. Seorang pria berseragam keluar dari ruang dalam. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, namun tidak mengintimidasi. Ini Inspektur Hadi, kata Maya, orang yang aku ceritakan. Inspektur Hadi mengangguk singkat pada Nadia. Saya sudah melihat videonya, kita akan berhati-hati. Di ruang kecil itu, rencana dibahas dengan suara rendah. Tidak ada istilah heroik, tidak ada janji dramatis, hanya langkah-langkah praktis dan resiko yang dijelaskan satu persatu. Kita perlu tempat, kata Inspektur Hadi. Tempat yang Bu Kartini anggap aman, tempat yang punya nilai emosional. Nadia langsung teringat satu tempat. Rumah lama keluarga Rizal. Rumah yang sudah lama kosong, yang beberapa waktu lalu ingin dijual Bu Kartini dengan alasan demi masa depan Aisyah. Rumah itu, ucap Nadia. Dia percaya tempat itu. Inspektur Hadi mengangguk. Bagus, kita siapkan pengawasan. Sore menjelang ketika Nadia kembali ke mobilnya. Ponselnya bergetar. Nama Bu Kartini muncul di layar. Nadia menatapnya lama sebelum mengangkat. Halo Bu, kamu di mana? Suara Bu Kartini terdengar tegang, tidak lagi berusaha terdengar manis. Di luar, jawab Nadia pelan. Aku bingung Bu. Ada jeda di seberang. Bingung kenapa? Ada pesan aneh masuk ke ponsel yang tertinggal itu, kata Nadia, membiarkan suaranya sedikit gemetar. Aku takut. Keheningan kembali terjadi. Nadia bisa membayangkan Bu Kartini sedang berpikir cepat. Dengar, kata Bu Kartini akhirnya. Jangan ke apartemenmu. Jangan hubungi siapapun. Kamu ke rumah lama saja. Ibu akan ke sana. Jantung Nadia berdetak lebih cepat, tapi ia menahan diri. Iya Bu, jawabnya. Aku tunggu. Telepon ditutup. Nadia memejamkan mata sejenak. Ia tahu, sejak detik itu,
Ia tidak lagi sekedar mengumpulkan bukti. Ia sudah masuk ke dalam permainan mereka. Dan ia tidak tahu pasti bagaimana akhirnya. Sore itu, langit mulai berubah warna ketika Nadia tiba di rumah lama keluarga Rizal. Bangunan itu berdiri agak jauh dari jalan utama, dikelilingi pagar besi yang catnya mulai mengelupas. Pepohonan di halaman tumbuh liar, seolah tidak ada yang benar-benar mengurusnya sejak lama. Nadia memarkir mobilnya di sisi jalan, lalu turun dengan langkah pelan. Udara di sekitar rumah terasa berbeda. Lebih lembab, lebih berat. Seperti menyimpan sisa-sisa percakapan lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia membuka gerbang dengan dorongan ringan. Bunyi engsel berdecit pelan memecah kesunyian. Nadia masuk dan menutup gerbang kembali, memastikan gemboknya terkunci, sesuai instruksi Inspektur Hadi. Dari luar, rumah itu akan tampak kosong. Dari dalam, setiap sudutnya sudah dipantau. Nadia melangkah ke teras dan duduk di kursi kayu tua yang permukaannya mulai kasar. Ia tidak masuk ke dalam rumah. Ia tetap berada di area yang sudah ditentukan. Tempat kamera dan alat perekam bekerja tanpa terlihat. Tangannya memegang ponsel Bu Kartini, benda kecil yang kini terasa jauh lebih berat dari ukurannya. Sesekali ia melirik layar, menunggu. Setiap menit terasa panjang. Sambil menunggu, pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, rumah ini adalah tempat pertama ia dibawa Rizal setelah mereka resmi bertunangan. Bu Kartini menyambutnya dengan senyum tipis dan tatapan menilai. Di ruang tamu itulah, Nadia pertama kali merasa dirinya tidak pernah benar-benar diterima. Suara mobil dari kejauhan menariknya kembali ke masa kini. Nadia mendegakkan punggung, menahan napas. Namun kendaraan itu hanya lewat, tidak berhenti. Beberapa menit kemudian, ponsel di tangannya bergetar. Pesan masuk dari Bu Kartini. Ibu hampir sampai. Kamu di mana sekarang? Nadia mengetik balasan dengan hati-hati. Di teras, Bu. Aku takut masuk ke dalam. Balasan datang cepat. Bagus. Tunggu di situ. Nadia menatap layar ponsel beberapa detik sebelum menguncinya kembali. Jantungnya berdetak lebih kencang, tapi ia memaksa dirinya tetap diam. Ia mengingat kembali instruksi yang sudah diulang berkali-kali. Jangan memancing emosi. Jangan menuduh. Biarkan dia bicara. Langit semakin gelap. Lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di halaman. Angin menggerakkan daun-daun kering, menimbulkan suara gesekan halus yang membuat Nadia semakin waspada. Akhirnya, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan rumah. Lampunya menyapu halaman sebelum dimatikan. Pintu mobil terbuka. Bu Kartini turun dengan gerakan cepat. Penampilannya rapi, terlalu rapi untuk situasi seperti ini. Tas tangannya digenggam erat. Wajahnya tegang, tapi langkahnya mantap. Ia melihat Nadia di teras dan langsung berjalan mendekat. Kamu sendirian? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Bu. Jawab Nadia pelan. Bu Kartini menatap sekeliling. Matanya menyapu halaman dan rumah kosong itu. Ia tampak memastikan sesuatu. Lalu kembali menatap Nadia. Mana ponsel itu? Tanyanya. Nadia mengangkat ponsel di tangannya, tapi tidak menyerahkannya. Bu, aku bingung. Ada pesan. Ada nama Rizal. Bu Kartini menghela napas panjang. Masuk ke dalam. Katanya singkat. Aku takut, jawab Nadia. Suaranya bergetar sesuai peran yang ia mainkan. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Bu Kartini mendengus pelan. Ia melangkah lebih dekat. Kamu terlalu banyak berpikir. Semua ini bisa dibereskan. Nada suaranya terdengar terkendali, tapi Nadia bisa merasakan ketegangan di baliknya. Seperti seseorang yang sedang berusaha menutup pintu sebelum terbuka terlalu lebar. Nadia tetap duduk. Ia menatap Bu Kartini dengan mata ragu, menunggu. Ia tahu, percakapan ini baru saja dimulai. Dan apapun yang akan terungkap setelahnya, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Bu Kartini tidak langsung duduk.
Ia berdiri di depan Nadia beberapa saat, memperhatikan wajah menantunya itu dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tidak ada lagi senyum lembut yang biasa ia perlihatkan di hadapan orang lain. Yang tersisa hanyalah kewaspadaan dan kelelahan yang disembunyikan dengan rapi. "Kamu pucat," katanya akhirnya. "Sejak kapan kamu jadi penakut seperti ini?" Nadia menunduk, memegang ponsel itu lebih erat. "Sejak aku lihat namanya muncul, Bu." Bu Kartini menghela napas panjang, lalu menggeser kursi kayu dan duduk berhadapan dengan Nadia. Tas tangannya ia letakkan di pangkuan. Jari-jarinya mengetuk pelan, ritme kecil yang menandakan pikirannya sedang bekerja cepat. "Dengar baik-baik," katanya pelan. Kadang ponsel itu menyimpan hal-hal lama, nama lama, foto lama. Tidak semuanya harus kamu artikan aneh. Nadia mengangguk pelan, berpura-pura menerima. Tapi pesannya baru, Bu. Ketukan jari Bu Kartini berhenti. Ia menatap Nadia lebih tajam. "Pesan apa?" Nadia ragu sejenak, lalu membuka layar ponsel dan memperlihatkannya tanpa menyerahkan sepenuhnya. Tentang uang, tentang sekolah. Bu Kartini menarik ponsel itu dari tangan Nadia dengan gerakan cepat. Jarinya bergerak lincah membuka kunci, mengetikkan sandi yang sudah ia hafal di luar kepala. Layar menyala, dan Bu Kartini tampak sedikit mengendur setelah melihat isinya. "Kamu seharusnya tidak membuka ini," katanya dingin. "Aku takut, Bu," jawab Nadia lirih. "Aku pikir aku sudah gila." Bu Kartini tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Kamu memang terlalu banyak berpikir sejak Rizal pergi." Kata itu, pergi, meluncur begitu saja. Bukan meninggal, bukan wafat. Nadia menangkapnya, tapi tidak menunjukkannya. "Rizal tidak pernah pergi begitu saja," lanjut Bu Kartini, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Dia selalu butuh jalan keluar." Nadia mengangkat wajahnya sedikit. "Jalan keluar dari apa, Bu?" Bu Kartini terdiam. Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia tampak ragu. Tatapannya beralih ke halaman yang gelap, ke pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin. "Dari hidup yang menjerat," jawabnya akhirnya. "Dari masalah yang tidak kamu pahami." Nadia menahan napas. "Masalah apa?" Bu Kartini terkekeh pelan. Kamu terlalu polos untuk tahu. Kamu pikir hidup ini adil. Kamu pikir semua orang bisa hidup lurus tanpa tergelincir? Nadia mengerutkan kening. "Utang apa, Bu? Selama ini aku tidak pernah." "Kamu tidak pernah tahu apa-apa," potong Bu Kartini. "Karena kamu tidak perlu tahu." Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di teras. Langkahnya cepat, gelisah. Kalau waktu itu tidak diatur dengan rapi, dia sudah hancur, di penjara, atau lebih buruk. Nadia menunduk, membiarkan Bu Kartini terus bicara. Setiap kalimat terasa seperti kepingan yang jatuh pada tempatnya. "Semua sudah diatur," lanjut Bu Kartini. "Dokumen, laporan, orang-orang yang dibayar. Semua." Ia berhenti tepat di depan Nadia. "Dan kamu tinggal melakukan satu hal, menjadi janda yang baik." Kalimat itu terucap tanpa emosi, tanpa ragu. Seolah itulah peran yang sejak awal ditetapkan untuk Nadia. "Aku tidak berniat menyakitimu," tambah Bu Kartini. "Aku hanya menyelamatkan anakku." Nadia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap rendah. "Dengan cara berbohong padaku." Bu Kartini terdiam lagi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tebal. Lalu ia menghela napas. Lelah. "Kebenaran itu mahal," katanya, "dan tidak semua orang sanggup membayarnya." Ia kembali duduk, meraih tasnya, seolah percakapan itu sudah cukup. Namun Nadia tahu, tanpa disadari, Bu Kartini sudah mengatakan terlalu banyak. Dan di balik dinding rumah tua itu, setiap kata barusan telah menemukan pendengarnya. Beberapa menit pertama berlalu tanpa suara. Bu Kartini duduk kembali di kursinya, membuka tas tangan, dan memeriksa isinya satu persatu dengan gerakan terkontrol. Seolah ia baru saja selesai berbincang tentang hal sepele, bukan tentang kebohongan yang berlangsung selama 2 tahun. Nadia tetap diam. Ia menunduk, memainkan perannya dengan baik. Bahunya sedikit bergetar, napasnya tidak teratur. Ia tahu, semakin Bu Kartini merasa aman, semakin banyak kata yang akan terlepas tanpa disaring. "Ponsel itu," kata Bu Kartini akhirnya tanpa menatap Nadia, "akan Ibu bawa. Kamu tidak perlu menyimpannya lagi." "Iya, Bu," jawab Nadia pelan. Bu Kartini berdiri. Ia melangkah mendekat, berdiri terlalu dekat, menatap wajah Nadia dari jarak yang membuat siapapun merasa kecil. "Kamu akan melupakan semua ini," katanya pelan tapi tegas.
Kamu akan kembali ke hidupmu, mengurus anakmu, dan tidak ikut campur lagi. Nadia mengangguk kecil. Kalau aku tidak bisa, Bu? Bu Kartini menyipitkan mata. Kamu bisa. Jawabnya dingin. Karena kamu tidak punya pilihan. Ia berbalik, melangkah turun dari teras menuju halaman, lalu berhenti, seolah baru teringat sesuatu. Oh ya, katanya sambil menoleh. Rizal juga akan baik-baik saja. Dia sudah menunggu di tempat aman. Kalimat itu menjadi celah terakhir. Nadia mengangkat wajahnya perlahan. Bu, kalau boleh tahu, waktu kecelakaan itu, jenazahnya? Bu Kartini berhenti bergerak. Bahunya mengeras. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Kamu ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, katanya. Itu bukan jenazah Rizal. Itu mayat orang lain. Orang yang tidak akan dicari siapapun. Ia mengucapkannya ringan, terlalu ringan. Nadia menelan ludah. Dan dokter itu? Sudah dibayar, jawab Bu Kartini singkat. Semua orang punya harga. Detik itu juga, suara tenang namun tegas terdengar dari kegelapan halaman. Cukup, Bu Kartini. Lampu sorot menyala serempak, membanjiri halaman rumah dengan cahaya putih menyilaukan. Bayangan pepohonan memanjang, dan langkah-langkah kaki terdengar dari berbagai arah. Bu Kartini membeku. Dari balik pagar dan sisi rumah, beberapa petugas berpakaian preman muncul. Inspektur Hadi melangkah maju, wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Anda baru saja mengakui keterlibatan dalam pemalsuan kematian, penipuan asuransi, dan penyembunyian identitas, katanya. Bu Kartini menoleh cepat ke arah Nadia. Wajahnya berubah, marah, terkejut, lalu sadar. Kamu, desisnya. Kamu menjebakku. Nadia berdiri perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia mengangkat wajahnya, menatap Bu Kartini dengan mata yang kini jernih. Aku hanya berhenti diam, Bu. Suara langkah tergesa terdengar dari arah jalan. Sebuah mobil berhenti mendadak di depan rumah. Pintu terbuka, dan seorang pria turun dengan napas terengah. Rizal. Wajahnya pucat, matanya liar. Ibu, kita harus pergi sekarang. Aku diikuti. Ia berhenti saat melihat pemandangan di hadapannya. Petugas, lampu, inspektur. Dunia seolah runtuh di tempatnya berdiri. Rizal, kata Inspektur Hadi tenang. Anda sudah cukup lama hidup sebagai orang mati. Rizal mundur selangkah. Bu Kartini berteriak histeris, mencoba menerobos. Tapi dua petugas segera menahannya. Ini jebakan, teriaknya. Perempuan itu menjebakku. Nadia melangkah satu langkah ke depan. Tidak, Bu. Ibu yang membangun semua ini. Borgol terpasang dengan bunyi logam yang dingin. Rizal menunduk, tidak melawan. Bu Kartini masih meronta, tapi suaranya perlahan tenggelam dalam perintah-perintah petugas. Di tengah kekacauan yang terkendali itu, Nadia berduri diam. Dadanya naik turun, bukan karena takut, tapi karena kelegaan yang datang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lalu, kebohongan itu berhenti berlari. Dan malam itu, di halaman rumah tua yang pernah menjadi saksi awal kehancurannya, semuanya akhirnya terungkap. Pagi berikutnya datang tanpa gegap gempita. Tidak ada sirene, tidak ada kerumunan. Hanya cahaya matahari yang masuk pelan melalui jendela ruang tamu apartemen Nadia. Ia duduk di kursi yang sama seperti hari-hari sebelumnya, menatap cangkir teh yang uapnya mulai menipis. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terasa lebih ringan. Seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban berat yang terlalu lama dipikul tanpa disadari. Telepon dari Maya datang menjelang siang. Suaranya terdengar lebih santai dari biasanya. Mereka ditahan, katanya singkat. Semuanya berjalan sesuai prosedur. Pengakuan semalam terekam jelas. Nadia mengangguk, meski Maya tidak bisa melihatnya. Aisyah? Aman, Bu Sari masih menjaganya. Setelah menutup telepon, Nadia berdiri dan membuka jendela. Udara pagi menyentuh wajahnya. Jalan di bawah apartemen tampak seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja, pedagang membuka lapak, anak-anak berlari kecil. Dunia tidak berhenti hanya karena satu kebohongan besar akhirnya terbongkar. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Nadia menjalani pemeriksaan, menandatangani dokumen,
menjawab pertanyaan yang sama berulang kali dengan nada yang semakin datar. Ia tidak lagi gemetar saat menyebut nama Rizal. Nama itu kini terasa seperti milik orang lain. Kasus itu sempat muncul di berita, tidak dengan sensasi berlebihan, hanya sebagai rangkaian fakta, pemalsuan kematian, penipuan asuransi, penyalahgunaan wewenang, semua tertulis rapi, dimin, dan resmi. Nadia tidak membaca semuanya, yang ia pedulikan hanya satu hal, masa depan Aisyah. Keputusan pengadilan datang beberapa bulan kemudian. Aset yang berasal dari uang asuransi dikembalikan, rekening yang selama ini dibekukan mulai dibuka kembali atas namanya. Rumah lama itu dijual, bukan untuk melupakan, melainkan untuk menutup satu bab yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Nadia tidak langsung berpindah tempat tinggal. Ia ingin semuanya stabil lebih dulu. Ia kembali menerima pesanan kue, kali ini dengan lebih banyak kepercayaan diri. Pelanggan bertambah, namanya mulai dikenal bukan sebagai janda yang ditinggal mati, melainkan sebagai perempuan yang bangkit. Aisyah tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ia tertawa, bertanya, dan sesekali menyebut ayahnya dengan cara yang sederhana, tanpa beban. Nadia menjawab seperlunya. Tidak berbohong, tapi juga tidak membuka luka yang belum perlu dipahami anak seusia itu. Suatu sore, Nadia membuka galeri ponselnya. Ia menemukan satu folder lama yang nyaris ia lupakan. Di dalamnya hanya ada satu foto pernikahannya. Senyum mereka tampak utuh, tanpa bayangan apapun. Nadia menatapnya lama. Tidak ada amarah, tidak ada tangis. Hanya kesadaran bahwa masa lalu tidak selalu perlu disimpan. Ia menekan tombol hapus. Konfirmasi muncul di layar. Nadia memilih ya. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang, tanpa pengirim yang jelas di amplopnya. Tulisan tangan di dalamnya singkat dan kaku. Ancaman yang terlambat. Amarah yang tidak lagi memiliki arah. Nadia melipat kertas itu dan meletakkannya di atas kompor. Api kecil menyala, menggerogoti kata demi kata hingga menjadi abu. Ia mematikannya, lalu membersihkan sisa-sisanya tanpa tergesa. Malam itu, Nadia duduk di balkon bersama Aisyah. Lampu kota berkelip di kejauhan. Angin membawa udara yang lebih sejuk. "Ibu?" tanya Aisyah pelan. "Kita bahagia kan?" Nadia tersenyum dan menarik putrinya ke dalam pelukan. "Iya sayang, kita baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak lagi terdengar seperti harapan. Ia adalah kenyataan.